Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitriani, mahasiswi Tadris IPA semester 5 UIN Suska Riau. Di sini saya akan menjelaskan tentang proposal saya yang berjudul Konsep Hukum Bernoulli pada Pipa Venturi untuk mengukur kecepatan aliran fluida. Bab 1 pendahuluan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan, dan manfaat. Yang pertama, latar belakang. Prinsip Bernoulli adalah sebuah istilah di dalam mekanika fluida yang menyatakan bahwa pada suatu aliran fluida, peningkatan pada kecepatan fluida akan menimbulkan penurunan tekanan pada aliran tersebut. Prinsip ini diambil dari nama ilmuwan Belanda yang bernama Daniel Bernoulli. Dengan prinsip tersebut, hukum Bernoulli sangat banyak dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu alat yang menggunakan prinsip kerja tekanan yaitu venturimeter. Venturimeter ini merupakan alat primer dari pengukuran alat yang berfungsi untuk mendapatkan beda tekanan. Sedangkan alat untuk menunjukkan besaran aliran fluida yang diukur atau alat sekundernya yaitu manometer pipa U. Prinsipnya yaitu adanya perbedaan luas penampang yang akan menyebabkan perbedaan tekanan dan berpengaruh pada ketinggian manometer. Untuk membuktikan bahwa perbedaan luas penampang membuat ketinggian fluida yang berbeda, kita dapat melakukan percobaan menggunakan venturimeter. Rumusan masalah yang saya buat yaitu, apakah konsep hukum Bernoulli pada pipa venturi dapat mengukur kecepatan suatu fluida? Kemudian tujuannya untuk mengetahui konsep hukum Bernoulli pada pipa venturi untuk mengukur kecepatan fluida. Selanjutnya manfaat. Manfaat yang dari proposal ini yaitu yang pertama memberikan informasi tentang konsep Bernoulli pada pipa venturi. Yang kedua memberikan informasi tentang prinsip kerja pipa venturi. Yang ketiga memberikan informasi tentang cara pembuatan pipa venturi. Bab 2 landasan teori yang berisi tentang deskripsi teori dan kerangka berpikir. Yang A, deskripsi teori. Alat labor adalah alat penunjang dalam belajar. Pada mata pelajaran IPA, alat labor sangat dibutuhkan. Karena dalam mata pelajaran IPA, peserta didik melakukan percobaan untuk membuktikan teori yang ada. Salah satu alat labor yang digunakan yaitu pipa venturi. Pipa venturi adalah alat ukur fluida dengan menggunakan konsep hukum Bernoulli. Yang pertama, prinsip Bernoulli. Prinsip Bernoulli menyatakan bahwa di mana kecepatan aliran fluida tinggi, maka tekanan fluidanya rendah. Sebaliknya, jika kecepatan aliran fluida rendah, tekanannya menjadi tinggi. Prinsip ini sebenarnya merupakan penyederhana dari persamaan Bernoulli yang menyatakan bahwa jumlah energi pada suatu titik di dalam suatu aliran tertutup, maka besarnya sama besarnya dengan energi di titik lain pada jalur aliran yang sama. Dalam bentuknya yang sudah disederhanakan, secara umum terdapat dua bentuk persamaan Bernoulli. Yang pertama berlaku untuk aliran tak termampatkan. Yang kedua, aliran termampatkan. Aliran tak termampatkan adalah aliran fluida yang dicirikan dengan tidak berubahnya besaran kerapatan massa atau densitas dari fluida di sepanjang aliran tersebut. Contohnya yaitu air, berbagai jenis minyak, emulsi, dan lain-lain. Yang kedua yaitu aliran termampatkan. Aliran termampatkan adalah aliran yang dicirikan dengan berubahnya kerapatan massa atau densitas dari fluida sepanjang aliran tersebut. Contohnya yaitu udara, gas alam, dan lain-lain. Yang kedua, asas Bernoulli. Asas Bernoulli adalah tekanan fluida yang di tempat yang kecepatan tinggi lebih kecil daripada di tempat kecepatannya yang lebih rendah. Jadi, semakin besar kecepatan fluida dalam suatu pipa, maka tekanannya semakin kecil. Dan sebaliknya, semakin kecil kecepatan fluida dalam suatu pipa, maka semakin besar tekanannya. Hukum ini diterapkan pada zat cair yang mengalir dengan kecepatan berbeda dalam satu pipa. Yang ketiga, venturimeter atau pipa venturi. Pipa venturi merupakan sebuah pipa yang memiliki penampang bagian tengah lebih sempit dan diletakkan mendatar dengan dilengkapi
dengan pipa pengendali untuk mengetahui perbedaan air yang ada sehingga besar tekanan dapat diperhitungkan. Dalam pipa Venturi ini, luas penampang pipa bagian tepi memiliki penampang yang lebih luas daripada bagian tengahnya, dan diameter pipa bagian tepi lebih besar daripada bagian tengahnya. Fluida dialirkan melalui pipa yang penampangnya lebih besar, lalu akan mengalir melalui pipa yang memiliki penampang yang lebih sempit. Dengan demikian, maka akan terjadi perubahan kecepatan. Alat ini dapat dipakai untuk mengukur laju aliran fluida. Berikut bagian utama pada venturimeter. Yang pertama bagian inlet, yang kedua inlet cone, yang ketiga throat atau leher. Yang selanjutnya prinsip kerja venturimeter atau pipa venturi. Ada dua jenis venturimeter, yaitu venturimeter tanpa manometer dan venturimeter menggunakan manometer. Venturimeter tanpa manometer yaitu prinsip kerjanya berdasarkan pada azas Bernoulli yang berbunyi pada pipa mendatar atau horizontal, tekanan fluida yang paling besar adalah pada bagian kelajuan alirnya paling kecil, dan tekanan paling kecil adalah pada bagian kelajuan alirnya paling besar. Berikut gambar dari venturimeter tanpa manometer. Selanjutnya venturimeter dengan manometer. Air dengan massa jenis ρ mengalir memasuki pipa berpenampang luas dengan kecepatan V1 menuju pipa berpenampang kecil dengan kecepatan V2, di mana V2 besar daripada V1. Terjadi perbedaan ketinggian air atau H pada kedua pipa manometer. Berikut gambar dari venturimeter dengan manometer. Selanjutnya, kerangka berpikir. Di sini terdapat permasalahan dalam pembelajaran IPA, materi hukum Bernoulli, kemudian ada tindakan, dan hasil yang diharapkan. Permasalahan dalam pembelajaran IPA, materi hukum Bernoulli ini yaitu, yang pertama, prestasi belajar siswa pada mata pelajaran IPA masih rendah, karena siswa kesulitan memahami teori pada materi hukum Bernoulli pada pipa venturi. Yang kedua, alat labor tidak memadai untuk membuktikan teori dalam mata pelajaran IPA, materi tentang hukum Bernoulli pada pipa venturi. Yang ketiga, peserta didik membutuhkan alat labor atau alat peraga untuk membuktikan teori tentang materi hukum Bernoulli pada pipa venturi. Kemudian, tindakan yang dapat dilakukan yaitu desain alat peraga pipa venturi sederhana, kemudian menyiapkan alat dan bahan pembuatan pipa venturi. Yang ketiga, perancangan alat peraga pipa venturi. Setelah itu, hasil yang diharapkan yaitu alat peraga pipa venturi dapat dijadikan untuk media belajar yang dapat meningkatkan pemahaman konsep siswa dalam hukum Bernoulli untuk mengukur kecepatan fluida, serta dapat meningkatkan motivasi belajar siswa terhadap konsep hukum Bernoulli pada pipa venturi untuk mengukur kecepatan fluida. Selanjutnya, bab 3, prosedur pengembangan yang berisi tentang langkah-langkah pengembangan. Metode pengembangan tahap 1, yaitu instrumen penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data. Langkah-langkah pengembangan yaitu penelitian ini termasuk jenis penelitian pengembangan atau dikenal dengan R&D. Metode penelitian dan pengembangan R&D ini merupakan metode penelitian yang digunakan untuk menghasilkan produk tertentu dan menguji keefektivitas produk tersebut. Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu desain penelitian pengembangan model 3D menurut Tyagarajan. Adapun tahapannya dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, tahap pendefinisian. Tahap pendefinisian ini berguna untuk menentukan dan mendefinisikan kebutuhan-kebutuhan di dalam proses pembelajaran serta mengumpulkan berbagai informasi yang terkait dengan produk yang akan dikembangkan. Tahap ini dibagi menjadi beberapa langkah, yaitu pertama, analisis awal, kemudian analisis peserta didik, kemudian analisis tugas peserta didik, kemudian analisis konsep, dan analisis tujuan pembelajaran. Selanjutnya yang kedua, tahap perencanaan.
Tahap perencanaan ini bertujuan untuk merancang suatu media venturimeter yang dapat digunakan dalam pembelajaran. Tahap ini meliputi penyusunan tes, pemilihan media, pemilihan format, dan desain awal. Yang ketiga, tahap pengembangan. Tahap pengembangan ini bertujuan untuk menghasilkan media venturimeter yang sudah direvisi berdasarkan masukan ahli media atau yang disebut dengan validasi ahli. Validasi ahli ini berfungsi untuk memvalidasi konten materi dalam media venturimeter sebelum dilakukan uji coba, dan hasil validasi akan digunakan untuk melakukan revisi produk awal. Media venturimeter yang telah disusun ini kemudian akan dinilai oleh ahli materi dan ahli media, sehingga dapat diketahui apakah media venturimeter tersebut layak diterapkan atau tidak. Hasil dari validasi ini digunakan sebagai bahan perbaikan untuk kesempurnaan media venturimeter yang dikembangkan. Selanjutnya, metode pengembangan tahap 1. Yang pertama, instrumen pengumpulan data. Instrumen pengumpulan data yang digunakan adalah lembar validasi media. Lembar validasi media yang akan dinilai oleh ahli media. Hasil penilaian ini dijadikan dasar untuk perbaikan produk sebelum diuji coba. Lembar validasi media venturimeter terdiri dari lembar penilaian kelayakan media venturimeter yang disusun menggunakan skala Likert. Penyusunan lembar validitas ini dikembangkan berdasarkan kisi-kisi instrumen penilaian media venturimeter untuk ahli materi dan ahli media. Selanjutnya, analisis data. Data dalam penelitian ini akan dianalisis secara deskriptif dan kualitatif. Data yang dianalisis meliputi kelayakan media pembelajaran. Adapun untuk menganalisisnya dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut. Hasil penilaian dari dosen ahli yang berupa skala Likert untuk mengukur kualitas produk dikodekan dengan skala kualitatif. Kemudian dilakukan pengubahan atau konversi nilai kualitatif menjadi nilai kuantitatif dengan ketentuan sebagai berikut. Nilai sangat baik angkanya 4, baik angkanya 3, kurang angkanya 2, sangat kurang angkanya 1. Teknik analisis data untuk kelayakan media venturimeter melalui lembar validasi dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, tabulasi semua data yang diperoleh untuk setiap komponen dari butir penilaian yang tersedia dalam instrumen penilaian. Yang kedua, menghitung skor total rata-rata dari setiap komponen dengan menggunakan rumus X sama dengan sigma X per N. Yang ketiga, mengubah skor rata-rata menjadi nilai dengan kriteria untuk mengetahui kualitas media venturimeter hasil pengembangan. Maka, data yang mula-mula berupa skor diubah menjadi data kualitatif atau data interval dengan skala Likert. Untuk skala Likert, skor tertinggi setiap butir adalah 4, yang terendah adalah 1. Selanjutnya, perencanaan produk. Penelitian ini dimulai dengan melakukan proses perancangan produk, selanjutnya membuat desain alat praktikum venturimeter dengan mengacu pada beberapa referensi. Berikut ini adalah gambaran desain awal dari alat praktikum venturimeter atau pipa venturi. Selanjutnya, bab 4 tentang hasil dan pembahasan. Yang pertama, desain awal produk. Penelitian ini dimulai dengan melakukan proses perancangan produk, yaitu melakukan analisis standar pada mata pelajaran IPA. Setelah proses perancangan produk, pada penelitian ini selanjutnya membuat desain alat praktikum venturimeter dengan mengacu pada beberapa referensi. Berikut ini adalah gambaran desain awal dan realisasi alat praktikum venturimeter. Selanjutnya, pengembangan produk yang dilakukan adalah pengembangan produk alat peraga pada pipa venturi. Berdasarkan konsep hukum Bernoulli, dengan metode eksperimen dan demonstrasi, dalam proses pengembangan ini dilakukan beberapa tahap. Untuk alat peraga, yaitu membuat desain awal, yakni alat peraga pipa venturi. Selanjutnya, mengumpulkan bahan yang diperlukan untuk pembuatan alat peraga.
Dan langkah berikutnya adalah pembuatan alat peraga berdasarkan desain yang telah dibuat. Alat dan bahan yang digunakan dalam pembuatan alat peraga pipa Venturi ini berdasarkan konsep hukum Bernoulli, yaitu yang pertama lem lilin, pipa paralon yang berdiameter 5 cm dengan panjang 30 cm, pipa paralon yang berdiameter 2,5 cm dengan panjang 30 cm, pipa L, selang transparan dengan panjang 30 cm, keran air 2 buah, ember, fluida atau air, pisau, bejana air, penggaris, pipa shock, dan penyangga. Berikut ini adalah langkah-langkah pembuatan pipa Venturi. Yang pertama, siapkan alat dan bahan yang diperlukan untuk pembuatan pipa Venturi. Yang kedua, lubangi bejana air dengan menggunakan pisau. Yang ketiga, potong pipa berdiameter 5 cm dan 2,5 cm dengan panjang 30 cm. Lubangi kedua pipa di bagian tengah pipa. Kemudian, potong selang dengan ukuran panjang 30 cm. Selanjutnya, sambungkan kedua pipa dengan menggunakan pipa shock. Pasangkan selang pada lubang yang sudah dibuat pada pipa. Sambungkan pipa L pada bejana. Pasangkan keran pada pipa dan kemudian letakkan pipa Venturi pada penyangga. Langkah selanjutnya yang ditempuh adalah validasi alat praktikum oleh para ahli, yaitu ahli media, baik itu dari dosen dan guru. Ahli media dalam penelitian ini yaitu Ibu Riza Andriani MPD dan Ibu Asmurniati SPD. Rangkaian pipa Venturi ini disambungkan pada sumber air berupa keran dan bejana air yang berisi dengan air yang dihubungkan oleh pipa L. Pada pipa Venturi ini, fluida yang digunakan diberi pewarna untuk dapat membedakan dengan jelas pada saat pengukuran kecepatan fluida pada selang transparan. Selanjutnya yang kedua yaitu hasil uji produk. Yang pertama penilaian kualitas produk oleh ahli media yaitu dosen. Penilaian kualitas produk oleh ahli media ini terdiri dari 11 aspek yang dinilai dengan menggunakan skala Likert. Secara keseluruhan penilaian kualitas produk oleh ahli media dosen ini memiliki skor rata-rata 3,36 dengan kriteria baik. Adapun hasilnya dapat disajikan dalam bentuk diagram sebagai berikut. Selanjutnya yang kedua, penilaian kualitas produk oleh ahli media guru. Penilaian kualitas produk oleh ahli media guru ini terdiri dari 13 aspek yang dinilai secara keseluruhan. Penilaian kualitas produk oleh ahli media guru ini rata-rata skornya 3,46 dengan kriteria baik, adapun hasilnya dapat disajikan dalam bentuk diagram sebagai berikut. Selanjutnya yang ketiga, respon siswa. Penilaian produk berdasarkan respon siswa ini terdiri dari 11 aspek penilaian. Secara keseluruhan, penilaian kualitas produk berdasarkan respon siswa ini didapatkan rata-rata skornya 3,53 dengan kriteria baik. Adapun hasilnya dapat disajikan dalam bentuk diagram sebagai berikut. Hasil validasi ahli media baik itu dari dosen dan guru diperoleh skor rata-rata 3,36 dan 3,46 termasuk pada kriteria baik, dan hasil respon siswa terhadap alat pipa Venturi diperoleh rata-rata 3,53 dengan kategori baik. Hal ini menunjukkan bahwa alat pipa Venturi dapat mengukur kecepatan fluida dan layak untuk digunakan sebagai alat peraga atau alat praktikum pada konsep Bernoulli. Berdasarkan percobaan yang telah dilakukan, alat praktikum pipa Venturi untuk mengukur kecepatan aliran fluida membuktikan bahwa alat tersebut menggunakan hukum Bernoulli. Hukum Bernoulli menyatakan bahwa semakin besar luas penampang, maka kecepatan air akan semakin kecil. Sebaliknya, jika semakin kecil luas penampang, maka kecepatan air akan semakin besar. Alat pipa Venturi dapat meningkatkan motivasi dan semangat siswa dengan menggunakan percobaan langsung dengan alat tersebut. Hal ini ditunjukkan pada alat pipa Venturi yang dapat diterima dan digunakan siswa dalam pembelajaran mata pelajaran IPA, materi konsep Bernoulli untuk mengukur kecepatan fluida.
Selanjutnya bab 5 tentang kesimpulan dan saran. Yang pertama, kesimpulan. Berdasarkan hasil dan pembahasan, penelitian ini dapat disimpulkan bahwa kualitas alat praktikum Venturimeter untuk pembelajaran materi fluida telah berhasil dikembangkan dan memenuhi kriteria sehingga layak digunakan siswa tingkat SMP maupun MTS. Hasil uji penggunaan alat pipa Venturi ini dapat diterapkan dan sesuai dengan teori. Hasil validasi ahli media baik itu dari dosen dan guru diperoleh skor rata-rata 3,36 dan 3,46 termasuk pada kategori baik. Hal ini menunjukkan bahwa alat pipa Venturi dapat mengukur kecepatan fluida dan layak untuk digunakan sebagai alat peraga atau alat praktikum pada konsep Bernoulli. Selanjutnya yang kedua, saran penggunaan. Saran dari penelitian pengembangan ini antara lain yang pertama, pada alat pipa Venturi seharusnya dicat agar lebih kontras dengan warna air yang dialirkan ke pipa dan akan lebih memudahkan dalam pengukuran ketinggian air pada setiap sisi. Yang kedua, menggiatkan pengujian penggunaan alat pipa Venturi. Yang ketiga, bagi pengguna, harus cermat membaca buku manual agar penggunaan alat peraga dapat maksimal dan memperoleh data yang akurat. Demikianlah yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.